92. Tuhan lebih besar daripada Yesus. Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Pengakuan Yesus tersebut sangat jelas bahwa dia hanya orang kecil, tidak sama seperti Bapaknya. Tapi anehnya, umat Kristiani tidak mengikuti pengakuan Yesus tersebut. Malah Yesus dijadikan sederajat sama dengan Tuhan. Yesus berkata dengan jujur bahwa Bapaknya, yakni Allah, lebih besar dari dia. Dan Yesus tidak mengakui atau mengatakan bahwa dia dan Bapaknya, Allah, adalah sama besarnya, sama kuasanya. Tidak. Kesimpulannya, setiap yang pergi kepada Bapa atau Allah pasti bukan Allah. Yesus pergi kepada Bapaknya, Allah, berarti Yesus bukan Allah. Setiap yang mengaku lebih kecil dari Tuhannya pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku lebih kecil dari Tuhannya, berarti Yesus bukan Tuhan. 93. Yesus datang dari Tuhan dan pergi kepada Tuhan. Yohanes 16 ayat 28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Ayat ini bukan kata-kata Yesus dalam bentuk perumpamaan atau kiasan, tetapi benar-benar dalam arti yang sesungguhnya, sehingga mudah dipahami. Anak kecil pun paham bahwa Yesus bukan Tuhan, karena Yesus tidak mengakui atau mengatakan bahwa dialah Yesus, bahwa dialah Tuhan sebagai Allah mereka. Tidak pernah. Dari pengakuan Yesus yang jujur dan polos tersebut bahwa dia datang dan pergi meninggalkan dunia dan menuju kepada Bapaknya, dapat kita pahami bahwa setiap orang yang mengaku datang dari Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku bahwa dia datang dari Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mengaku pergi kepada Tuhannya pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku pergi kepada Tuhannya, berarti Yesus bukan Tuhan. 94. Yesus mengaku Allah itu Esa, dan dia hanyalah utusan Allah. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kata-kata Yesus tersebut adalah doa Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia ditangkap dan dibunuh. Sebenarnya ucapan Yesus tersebut merupakan dua kalimat syahadat, sekaligus sebagai bukti Yesus juga mengajarkan tauhid. Pengakuan Yesus bahwa satu-satunya yang benar adalah Allah dan dia diutus oleh Tuhan memberikan pengertian bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tetapi hanya seorang utusan Tuhan saja. Kesimpulannya, setiap yang mengaku bahwa satu-satunya yang benar hanyalah Allah, berarti Allah itu tidak lebih dari satu. Yesus mengaku Allah itu hanya satu-satunya, berarti Yesus bukan Allah. Setiap yang mengaku bahwa dia diutus oleh Allah, berarti dia bukan Allah. Yesus mengaku dia diutus oleh Allah, berarti Yesus bukan Allah. Al-Quran menjelaskan bahwa Yesus atau Nabi Isa alaihissalam sendiri memberi kesaksian bahwa dia adalah seorang utusan Tuhan kepada kaumnya, yaitu Bani Israel saja. Bahkan akan datang seorang Rasul yang menggantikan atau yang meneruskan risalahnya untuk seluruh umat manusia sebagai penutup para nabi, yaitu Ahmad atau Muhammad. Seperti dalam Quran surat As-Saffat. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan apa yang sebelumnya dari Taurat, memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad. 95. Yesus menerima firman Tuhan dan menyampaikannya. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dengan segala kerendahan hati, Yesus mengaku bahwa dia telah menyampaikan segala firman yang Tuhan wahyukan kepadanya untuk disampaikan kepada mereka para pengikutnya, agar mereka yakin dan percaya bahwa dia itu adalah utusan yang datang dari Tuhannya.
Ucapan Yesus yang polos dan bersahaja tersebut sangatlah jelas dan mudah dipahami oleh siapapun. Anak kecil pun paham akan hal itu. Setiap yang mengaku mendapat dan menerima firman dari Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku mendapat dan menerima firman dari Tuhannya, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mengaku dia datang dari Tuhannya pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku dia datang dari Tuhannya, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mengaku bahwa dia diutus oleh Tuhan, berarti dia utusan Tuhan. Yesus mengaku dia hanya diutus oleh Tuhan, berarti dia hanya seorang utusan Tuhan, bukan Tuhan. 96. Yesus pergi menghadap kepada Allah dia dan Allah kita. Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Ayat tersebut merupakan ucapan Yesus setelah kebangkitannya dari kubur pada hari yang ketiga, lalu menampakkan dirinya kepada seorang wanita bernama Maria Magdalena yang sedang mencari mayatnya. Ketika Maria Magdalena mengetahui bahwa Yesuslah yang di hadapan dia, Maria mau memegangnya, namun Yesus menolak dan berkata, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Kesimpulannya, setiap yang mau pergi kepada Bapaknya, yakni Allah, pasti bukan Allah. Yesus mau pergi kepada Bapaknya, Allah, berarti Yesus bukan Allah. Yesus mengaku akan pergi kepada Bapaknya dan Bapak kita, berarti Yesus bukan Allah. Tuhan yang Yesus sembah adalah Tuhannya dan Tuhan kita juga. Ini berarti bahwa Yesus bukan Tuhan. Dalam Al-Quran, surat Az-Zukhruf dan Al-Imran dan sebagainya, Nabi Isa AS mengatakan dan menyuruh kepada pengikutnya yaitu Bani Israel untuk menyembah hanya Allah Tuhannya dan Allah Tuhan kita. Misalnya pada surat Az-Zukhruf, "Innallaha wa rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim." Sesungguhnya Allah, dialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah dia. Inilah jalan yang lurus. 97. Mukjizat Yesus berasal dari Allah. Kisah Rasul 2 ayat 22. "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan peraturan Dia, yakni Yesus, di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu." Ayat tersebut bukan ucapan Yesus, tapi adalah khutbah Petrus di hadapan murid-murid Yesus tentang kematian Yesus yang dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Dari bunyi ayat tersebut dapat kita pahami sebagai berikut. Setiap orang yang ditentukan oleh Allah pasti bukan Allah. Yesus adalah orang yang ditentukan oleh Allah, berarti Yesus bukan Allah. Setiap yang membuat mukjizat dengan kekuatan Allah pasti bukan Allah. Yesus bermukjizat atas kekuatan dari Allah, berarti Yesus bukan Allah. Setiap yang menjadi perantara dari Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus menjadi perantara dari Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Mukjizat Yesus tersebut mukjizat Yesus sehebat apapun tidak berarti Yesus itu Tuhan, dan semua itu bisa terjadi bukan atas kehebatannya sendiri, tetapi karena atas izin Allah. 98. Yesus dijadikan Tuhan oleh Allah. Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Masih dalam konteks khutbah Petrus kepada murid-muridnya Yesus, dia katakan bahwa orang Israel harus tahu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dan yang disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Rasanya sangat janggal jika Allah menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Setiap yang dibangkitkan oleh Tuhan pasti bukan Allah. Yesus dibangkitkan oleh Tuhan, berarti Yesus bukan Allah. Jika Allah menjadikan Yesus Tuhan, berarti ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Jika Yesus sudah dijadikan Tuhan, sementara Allah juga itu adalah Tuhan, lalu Allah itu sendiri menjadi apa? Tuhan bukannya manusia yang perlu diganti oleh anaknya karena sudah tua atau harus pensiun. Padahal Yesus bersaksi dalam Injil Markus 12 ayat 29 bahwa Tuhan itu Esa. Ini berarti dia itu bukan Tuhan. Markus 12 ayat 29.
Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Al-Quran juga mengatakan bahwa Allah itu Esa, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Esa, tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian di surat As-Saffat, inna ilahukum liwahid, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Esa. Kemudian dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. 99. Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Kisah Rasul 7 ayat 56. Lalu katanya, sungguh, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat tersebut adalah ucapan Stefanus dan bukan ucapan dari Yesus sendiri. Penglihatan Stefanus tersebut sungguh tidak rasional. Bagaimana Stefanus bisa melihat bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Jika Yesus yang adalah anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah, sementara Yesus itu sendiri adalah Tuhan, berarti ada dua Allah sebelah menyebelah. Allah yang satu berdiri di sebelah kanan dan Allah yang satu lagi berdiri di sebelah kiri. Namanya cuma penglihatan, bisa benar, bisa salah, ibarat mimpi, tidak mutlak benar. Kesimpulannya, setiap yang disebut anak manusia pasti bukan Tuhan. Yesus disebut sebagai anak manusia, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang berdiri di sebelah kanan Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus berdiri di sebelah kanan Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. 100. Allah bangkitkan Yesus sebagai juru selamat bagi orang Israel. Kisah Rasul 13 ayat 23. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Yang dimaksud dengan dari keturunannya, yaitu dari keturunan Daud. Paulus mengatakan bahwa dari keturunan Daud inilah akan lahir seorang juru selamat bagi orang Israel, yaitu yang bernama Yesus. Dengan demikian, dapatlah kita simpulkan bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah juru selamat. Tapi sayangnya, beliau hanyalah juru selamat bagi kaumnya saja, yaitu Bani Israel saja. Tidak untuk seluruh dunia, seluruh manusia. Setiap orang yang dibangkitkan oleh Allah pasti bukan Allah. Yesus dibangkitkan oleh Allah, berarti Yesus bukan Allah. Bahkan dalam Injil Matius 15 ayat 24, Yesus mengaku dengan jujur, Dia diutus hanya untuk umat Israel. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. 101. Allah itu Esa dan Yesus serahkan dirinya menebus dosa. 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Nasihat Paulus tersebut merupakan kesaksian dia terhadap orang-orang yang bukan Yahudi, bahwa apa yang dia ajarkan itu adalah benar dan dia tidak berdusta. Dari bunyi ayat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa setiap yang mengatakan Tuhan itu Esa, pasti Tuhan tidak lebih dari satu. Jika Tuhan itu Esa dan tidak lebih dari satu, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang menjadi perantara antara Tuhan dan manusia pasti bukan Tuhan. Yesus menjadi perantara Tuhan dengan manusia, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi manusia pasti bukan Tuhan. Yesus menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi manusia, berarti Yesus bukan Tuhan. Ayat ke-101 yang terakhir ini berbicara tentang Yesus sebagai penebus dosa manusia, di mana menurut umat Kristiani, Yesus mati dalam rangka untuk menebus dosa-dosa manusia. Kesaksian Paulus tersebut sangat lemah, sebab Paulus dulunya seorang penjahat, pembunuh, pendusta, dan lain-lain. Simak pula apa kata Paulus tentang dirinya sendiri. Roma 3 ayat 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku atau Paulus masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Kisah Para Rasul 9 ayat 13. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, yakni Paulus, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Kisah Para Rasul 22 ayat 4. Dan aku, Paulus, telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati.
Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Galatia 1 ayat 13, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dari latar belakang Paulus yang mantan pembohong, penganiaya, penjahat, bahkan pembunuh, haruskah ajaran Paulus yang diamalkan, diyakini, dan diamini? Haruskah ajaran Paulus yang diamalkan, diyakini, dan diamini? Kesaksian para ilmuwan dan pujangga. Sosianus tahun 1539 hingga 1604. Jika pengorbanan Yesus adalah mutlak dan tak terbatas meliputi segalanya, maka manusia boleh bebas sepenuhnya berbuat sesuka hatinya. Dan jika doktrin penebusan dosa benar, maka hukuman Tuhan tidak lagi berlaku mengikat hamba-hambanya, karena hukuman atas segala dosa telah dibayar oleh Yesus. Dr. Cruden Alexander, bahwa untuk tujuan pengorbanan seperti itu yang ditimpakan kepada Yesus dengan penderitaan dan kesengsaraan yang amat mengerikan, itu sangat memuakkan bagi pemikiran manusia modern dan dianggap suatu doktrin yang sangat menyeramkan. George Bernard Shaw, saya lebih suka memikul tanggung jawab moral saya. Tidaklah baik bagi saya untuk membebankan dosa-dosa pada kambing hitam penebus dosa. Saya akan kurang berhati-hati terhadap dosa apabila saya tahu bahwa hal itu sama sekali tidak merugikan saya. William Ellery Charing, pengorbanan itu harus manusia yang melakukan untuk Tuhan, bukan Tuhan untuk manusia. Jika Yesus itu Tuhan, mengapa justru Tuhan yang mengorbankan dirinya untuk manusia? Ini tidak masuk akal sehat. Tuhan dapat saja mengampuni dosa-dosa manusia dengan tidak menggunakan kekerasan dan cara yang keji.